Setiap pemimpin memiliki cara memimpin. Banyak orang menyebut tipe kepemimpinan, personality kepemimpinan, apapun. Dan itu kita bisa pelajari dari banyak referensi, tapi juga belajar daripada pemimpin yang kita pernah menikmati sebagai anak buah atau dipimpin oleh mereka. Dan sekarang saya akan coba menggali bagaimana sahabat saya Pak Tito ini memilih dan menerapkan cara kepemimpinannya. Pak Tito, saya sangat terkesan dengan suasana kantor di Indo5. Cara mereka memanggil Bapak bukan Pak, tetapi Babe. Dan itu tentu saja kan tidak muncul tiba-tiba Pak. Ada atmosfer yang dibangun. Dan saya juga merasakan ada satu kekuatan di orientasi keluarga, tetapi di saat yang sama juga harus ada tuntutan profesionalisme. Boleh cerita, Pak Tito? Pasti semua langkah tuh selalu ada positif, ada negatif ya. Kalau namanya seorang babe, katanya kan nggak boleh marah-marah kalau kalau gitu. lagi ada masalah gitu. Jadi ya kok babe marah-marah, kan bapak kita, masa bapak kita marah-marah, ya itulah. Ya, tapi di satu sisi memang kita coba bagaimana sih membentuk suasana kekeluargaan itu akan terasa. Makanya kalau kita membuat kantor pun, kita buat kantor yang suasananya benar-benar nyaman, seperti kayak di rumah sendiri. Sehingga berharap mereka juga akhirnya menjadi betah bersama kita. Walaupun unsur profesionalismenya tetap harus dijaga. Kita punya ini Pak Jaja, kita punya namanya, anak-anak itu kita namakan Kesatria Indo5 Pak Jaja. Oh, Kesatria. Penyebutan insan kita Kesatria Indo5. Kesatria gitu. Kesatria itu yakin dia harus punya ketuhanan, ya dia harus yakin punya ketuhanan, terus harus semangat, harus semangat. Jadi walaupun kondisi begini tetap semangat teman-teman itu, tulus ya, tulus, dan juga benar-benar rela berkorban, karena kan waktu nggak bisa kita bilang kalau ada event di hari weekend atau kebetulan opening di satu desa, ya mau nggak mau dia pun harus siap gitu. Jadi rela berkorban, dan terakhir memang ya harus bijaksana. Itu yang namanya Kesatria jadi Indo5. Esensi dari Kesatria itu bukan hanya tampilnya saja, tapi dalamnya. Betul, itu sekali. Tulus, ikhlas, rela berkorban Dan bijaksana. Oh, selama ini saya sudah tahu loh, Kesatria Indo5. Ternyata itu lebih dari sebutan, tapi jati diri. Betul, Pak. Jadi itu yang Bapak bangun di keluarga ini ya. Betul, betul. Kita adalah keluarga, kita adalah Kesatria. Betul sekali Pak Jaja. Dan kita punya narasi tunggal itu yang memang benar-benar kita harapkan oleh teman-teman kita tuh difahami sangat. Misalnya kami sangat memahami apa yang menjadi kebutuhan Anda, klien. Karena apa? Karena klien atau Anda adalah bagian dari kami. Bayangkan Pak, kalau menjadi bagian dari kita kan, kalau kita dicubit kan kita terasa sakit semuanya. Keberhasilan mereka pun kita ikut merasakan kebahagiaan. Sebaliknya kalau mereka nggak mencapai targetnya, kita painful juga. Kita painful, itu benar sekali. Nah, untuk mencapai hal tersebut itu memang kita selalu tekankan kepada teman-teman, selagi kita di Indo5, selagi kita memberikan jasa, rasanya kita harus pertama kali itu drop the ego. Drop the ego. Kalau kita masih punya ego, lupakanlah. Jadi drop the ego. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mendengar apa yang menjadi kebutuhan dari klien. Dengan kita mendengar apa yang menjadi kebutuhan dari klien, kita benar-benar bisa memahami. Contohnya, kalau kita mau berbisnis, seringkali kan penawaran yang datang pun di bawah ekspektasi kita. Nah itu yang Bapak bilang tadi itu, drop dulu egomu. Betul. Kalau kita sudah lihat nggak ada duitnya nih, kecil kali untungnya, susah kali kerjaannya, ego kita main, ya sudahlah kapan-kapan ketemu lagi Pak. Tapi saat kita drop ego kita, mungkin kita mendengar dulu. Ada peluang lebih besar lagi setelah ini. Saya dapat poinnya ya. Jadi drop egomu, even ketika kau melihat, kok kayaknya belum terlalu besar manfaatnya buat kita. Betul sekali Pak Jaja. Saya teringat di dahulu zaman produk Nokia, itu awalnya saya cuma dapat keceran yang kecil banget, cuma 3 juta rupiah, ngambilin kupon-kupon di outlet-outletnya mereka. Itu agensi manapun nggak ada yang mau ngerjain itu gitu. Tapi kita ngerjain. Dan bayangkan habis selesai itu kita 12 tahun megang Nokia, dari mulai masuk sampai Nokia keluar dari Indonesia.
gitu. Jadi rasanya tadi yang Pak Jaja bilang tuh benar banget, nggak perlu kita berhitung karena opportunity itu bisa kita gali, kita bisa lebih mempermasuk kalau kita sangat memahami klien kita, Pak Jaja. Aduh, saya tertarik itu, Pak. Dari bisnis 3 juta, kita bisa pegang klien 12 tahun. Jadi teringat satu kalimat, Pak. Jangan meremehkan pekerjaan kecil. Betul. Karena sekali. kau tak tahu dia membawamu sejauh apa. Betul. 12 tahun megang produk itu. Bayangin Nokia di saat itu kan programnya luar biasa banget itu. Tapi itulah dari programnya hanya 3 juta dan orang nggak ada yang mau, tapi kita mengambil. Kenapa saya ngambil, Pak Jaja? Karena minimal saya punya kunci untuk masuk. Iya, itu yang paling penting kan. Saya selalu bilang jangan cuma sampai di ruangan tamu aja kalian masuk ke rumahnya, ikut makan bareng, ikut ke itu dan lain-lain gitulah Pak Jaja. Jadi kunci itu paling penting. Dan pada saat kita punya kunci itulah kita tergantung dari kita mau kita manfaatkan sebanyak mungkin atau ya sudah gitu aja Pak Jaja. Dan kunci itu hanya didapat dengan drop ego. Betul, sangat. Kunci itu bisa lepas begitu aja. Sangat. Dengan kita drop ego, kita pun juga aktif listening. Jadi kita bukan hanya mendengar biasa aja, tapi kita aktif listening, Pak. Peluang datang dari pendengaran. Peluang datang dari pendengaran. Sangat percaya banget di situ, Pak. Bukan dari perkataan, bukan. Pak. Semakin banyak salesperson ngomong, nggak ada peluang. Betul. Tapi semakin banyak salesperson mendengar, peluang akan muncul. Betul sekali. Dia agama juga begitu kan, dengarkanlah firman itu kan, gitu kan. Kan firman didengar dulu kan, didengar baru masuk ke hati baru dilakukan. Tapi kalau kita sudah gini, ini sama lagi dengan Jumat kemarin, khotbah Jumat yang lalu sama lagi dengan ini, itu nggak ada yang masuk loh. Betul, setuju banget. Jadi meskipun firmannya diulang-ulang, dengarkan. Peluang datang dari pendengaran. Iya. Karena di pendengaran itu ada ya namanya ada paraphrasing. Kalau di latihan kita ada perceiving dan lain-lain. Jadi benar-benar kita harus memahami apa yang menjadi kebutuhan dari klien, bukan kebutuhan kita. Iya, betul. Karena kita menawarkan jasa kan. Dan akhirnya solusi hanya diberikan jika kita tahu kebutuhannya. Betul. Kalau kita nggak tahu kebutuhannya, kita hanya menawarkan produk. Belum tentu produk ini solusi. Dibutuhkan dia juga. Jadi tujuan kita bukan menawarkan produk, tapi memberikan solusi. Betul solusi sekali. hanya bisa diberikan kalau kita tahu problemnya. Betul, karena kita mendengarkan. Makanya kuping kita 2 dikasih Tuhan. Mulut cuma 1 ya. Tuhan lebih ingin kita mendengar, bukan berkata-kata. Setuju sekali Pak Jaja. Nah Pak Tito, waktu akan berjalan terus membawa Indolima ke 27 tahun, hopefully 30, 50, dan 100 tahun ke depan. Tentu saja kepemimpinan juga harus berkelanjutan. Bagaimana Pak Tito menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan bukan hanya untuk Indolima, tapi di industri yang sama dengan Indolima, Pak? Ya, itu benar-benar jadi yang pikiran utama saya Pak Jaja. Karena apapun waktu terus berjalan, saya nggak mungkin bisa terus mengawasi seperti ini. Mau nggak mau saya harus melahirkan pemimpin baru Pak Jaja. Walaupun dengan segala macam cara yang kita harapkan kita akan siap menggantikan. Nah, di situ dicobanya dengan kita membentuk bisnis unit Pak Jaja. Jadi kita itu tadi yang saya sudah sampaikan, ada 5 bisnis unit yang kita bentuk dan itu masing-masing ada pemimpin-pemimpinnya. Jadi memberi exposure kepada setiap pemimpin. Betul. Karena dia menjadi pemimpin-pemimpin di bisnis itu sendiri Pak Jaja. Gitu. Jadi mau nggak mau kalau toh suatu saat dia salah, kita masih bisa kawal perbaiki. Tapi kalau memang dia baik ya kita pasti menjaganya gitu. Ada satu bisnis unit yang kelihatannya potensial luar biasa sekali dan itu baru kita bangun yaitu outsourcing Pak. Yang kita namakan PT Integritas Perkasa. Itu bisa bayangkan Pak Jaja dalam 2 tahun dia kemungkinan bisa melebihi potensinya Indolima selama 26 tahun. Di bisnis yang satu ini bisa bahkan lebih tinggi dari bisnis kita 25 tahun yang lalu. Itu. Peluang itu yang Pak Tito lihat ya. Sekali. Dan sekarang Pak Tito tidak memaksa diri memimpin itu, memberikan ke seseorang, membesarkannya dan kelak ya kita lihat. Betul sekali Pak siapa Jaja. Calon pemimpin yang akan bisa membawa. Karena suatu saat bisnis ini pun juga saya serahkan kepada publik Pak Jaja. Go public. Iya, kita akan mencoba menjadi go public. Jadi kita akan mencoba menjadi ke IPO, menjadi TBK. Mau nggak mau publik juga ikut merasakan memiliki ini. Karena inilah salah satu legacy saya lah untuk anak cucunya mereka semuanya, untuk anak cucu kita semuanya. Itu Pak Jaja. Jadi
Saat ini kita membesarkan potensi-potensi bisnis yang ada. Betul. Sambil mempersiapkan diri untuk memberikan opportunity kepada banyak orang memiliki. Betul sekali. Indo5. Betul. Dan di saat itu selain pengawasan lebih terbuka, juga peluang besar pun akan terjadi karena dengan kepemilikan saham, hopefully modal kerja kita pun bisa kita kejar untuk ekspansi yang besar. Ekspansi yang besar. Jadi kepemimpinan sedang dipersiapkan dengan membuka peluang-peluang bisnis baru. Ya. Dan Pak Tito memberikan kepercayaan kepada pemimpin untuk memimpinnya dan melihat kesempatan itu berkembang besar. Betul sekali Pak Jaja. Wow, luar biasa Pak Tito. Terima kasih banyak Pak. Saya selalu banyak belajar dari pemimpin yang sudah melakukan pekerjaannya bertahun-tahun. Karena hanya mempelajari dari hidup kita tentu saja kurang. Membaca dari buku kadang-kadang kita nggak kenal penulisnya. Tapi bertemu sahabat kita memungkinkan kita belajar lebih dalam, lebih luas, bahkan lebih personal. Hari ini saya bertemu dengan sahabat saya belajar lagi titik balik kehidupan sebuah organisasi yang sudah berlangsung hampir 27 tahun, Indo5 Perkasa. Pak Tito, terima kasih banyak. Thank you Pak Jaja, thank you banget. Saya jujur, saya selama ini Pak Jaja ini adalah orang yang selalu menginspirasi saya untuk saya bisa bertahan di dalam bisnis seperti ini. Amin, Pak Jaja. Pak. Gitu. Saya juga belajar banyak karena membawa materi di kelas adalah satu kebanggaan ya. Tapi berdiskusi dengan pelaksana atau CEO bukan hanya satu kebanggaan tapi kehormatan buat saya. Terima kasih banyak Pak Tito. Sama-sama Pak Jaja. Sukses terus Pak Jaja. Sukses Indo5 untuk segera go public dan berangkat ke Paris membawa 23 desainer Indonesia. Thank you Pak Tito. Demikian titik balik Indo5 Perkasa. Teman-teman, tunggu masih banyak episode dengan tamu-tamu istimewa saya. Tetapi jangan lupa untuk terus mendapat berita dari podcast ini. Silakan like, komen, dan tentu saja subscribe. Sampai jumpa di podcast berikutnya.